Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Duyani. Dengan NIM 1521010, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran tentang gerakan Islam dan politik kenegaraan di Indonesia. Baik, langsung saja mengenai materi yang akan saya sampaikan mengenai pemikiran tentang gerakan Islam. Gerakan Islam sendiri adalah aktivitas kolektif umat Islam yang lahir dari kesadaran keagamaan untuk menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Gerakan ini bukan hanya fenomena keagamaan, tetapi juga gerakan sosial yang dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan budaya sekitar. Gerakan Islam sendiri lahir dari berbagai faktor, yaitu ada faktor teologis, sosiologis dan ekonomi, politik, dan budaya modernitas. Saya bedah sedikit mengenai faktor teologis. Faktor teologis sendiri yaitu dorongan menegakkan syariat dan ajaran Islam secara menyeluruh atau kafa'ah. Kemudian ada faktor sosial ekonomi, yaitu munculnya sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial, kemiskinan, kolonialisme, atau kapitalisme global. Kemudian ada faktor lain yaitu faktor politik. Adanya keinginan untuk membentuk sistem politik Islam yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir ada faktor budaya dan modernitas. Sebagai respon terhadap sekularitas, westernisasi, dan krisis identitas umat Islam. Gerakan-gerakan Islam sendiri di Indonesia ada beberapa pendiri, yaitu yang pertama ada gerakan Islam dengan nama Nahdlatul Ulama, yaitu pendirinya dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari, berdiri pada tahun 1926. Kemudian ada gerakan Islam Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, yaitu dipimpin oleh Kiai Ahmad Dahlan. Dan ada gerakan Islam di Indonesia, yaitu ada juga Darul Islam atau bisa kita sebut Tentara Islam Indonesia, yang berdiri pada tahun 1949, dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kemudian ada gerakan Islam lainnya, yaitu di Indonesia ada partai politik Islam, yaitu ada Masyumi, P3, ada PKS, dan lain sebagainya. Tujuan gerakan Islam sendiri menegakkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu meningkatkan moralitas dan spiritualitas umat Islam, kemudian membangun tatanan sosial yang adil dan sejahtera, dan membentuk identitas Islam yang kuat di tengah arus globalisasi. Gerakan Islam saat ini tidak hanya berfokus pada politik, tetapi juga pada pembangunan masyarakat madani, sosial, pendidikan, kesehatan, serta menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan kemanusiaan. Oke, lanjut. Kemudian politik kenegaraan. Saya tadi belum sempat menyampaikan mengenai gerakan Islam sendiri. Di Indonesia ada berbagai corak pemikiran. Corak pemikiran di Indonesia sendiri ada gerakan revitalisasi, yaitu menekankan kembali pada kemurnian ajaran Islam. Contohnya ada Wahabiyah, gerakan Salafi. Cirinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menolak bid'ah, menolak sekularisasi. Kemudian ada gerakan reformasi modernisasi, yaitu mengupayakan pembaruan pemikiran Islam agar sesuai dengan tantangan zaman. Dan tokoh yang berperan yaitu ada Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho. Cirinya, pendidikan ini pendidikan modern, rekonsiliasi dengan sains dan modernitas. Kemudian ada gerakan lain yaitu gerakan politik Islam, fokusnya pada penekanan syariat Islam dan sistem negara.
Contohnya ada Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Cirinya pengajuan pembentukan daulah Islamiyah atau negara Islam. Baik, langsung kepada materi kedua, yaitu politik kenegaraan di Indonesia. Politik kenegaraan di Indonesia adalah proses pengaturan atau penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, menyangkut sistem lembaga negara hukum, serta hubungan antara negara dengan rakyat. Dalam konteks Indonesia, politik kenegaraan merujuk pada praktik politik yang berpijak pada dasar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar politik kenegaraan. Baik, untuk dasar politik kenegaraan di Indonesia sendiri, yaitu politik kenegaraan di Indonesia berakar pada beberapa landasan utama, yaitu ada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber negara hukum. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta fungsi lembaga negara. Kemudian ada NKRI, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbentuk negara yang menegaskan keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman, menjaga toleransi antar agama, suku, dan budaya. Kemudian sejarah politik kenegaraan Indonesia sendiri. Pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959, Indonesia memakai Undang-Undang 1945 sementara. Kemudian pada masa awal kemerdekaan juga ada sistem pemerintahan presidensial yang ditetapkan, tetapi banyak mengalami dinamika politik. Kemudian pada tahun 1950 Indonesia memakai UUDS 1950 dengan sistem parlementer. Kemudian pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno menetapkan Dekret 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang 1945. Kemudian kekuasaan Presiden sangat dominan, disebut sebagai demokrasi terpimpin. Makanya disebut demokrasi terpimpin. Pada tahun tersebut kekuasaan presiden itu sangat diutamakan atau sangat dominan pada masa tersebut. Kemudian kita masuk ke Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun ini Presiden Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Sistem politik yang bersifat sentralistik dan represif. Kemudian pemilu dilaksanakan tetapi kurang demokratis. Pada tahun 1966 sampai 1998 tersebut adalah masa-masa Orde Baru. Kemudian kita masuk ke reformasi. Reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang, yang dimana dimulai setelah jatuhnya Soeharto. Pada tahun tersebut Undang-Undang 1945 diamandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Kemudian demokrasi lebih terbuka dan pemilu lebih bebas. Kedaulatan rakyat pun lebih nyata. Untuk pemikiran tentang gerakan Islam dalam politik kenegaraan di Indonesia sendiri, pemikiran tentang gerakan Islam sendiri yaitu gerakan Islam yang lahir sebagai sebagai wujud ekspresif keagamaan, sosial, dan politik umat Islam. Gerakan Islam di Indonesia pemikirannya ada beragam. Antara lain ada reformasi modernis seperti Muhammadiyah yang tadi saya katakan. Reformasi modernis itu menekankan pembaruan pemikiran, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Kemudian ada
gerakan tradisionalis yang dipelopori oleh Nahdlatul Ulama itu untuk menjaga tradisi Islam Nusantara dengan pendekatan sosial kultural. Kemudian ada politik Islam. Politik Islam itu dipelopori oleh Masyumi, PKS, dan P3K, HTI, dan lain sebagainya. Politik-politik Islam ini menekankan penerapan syariat dalam sistem kenegaraan. Kemudian ada sosial dan keumatan, yaitu ada NU Care, Dompet Duafa, Lazismu. Itu fokusnya pada kesejahteraan, filantropi, dan pemberdayaan ekonomi. Jadi intinya gerakan Islam berupaya untuk menegakkan ajaran Islam baik melalui dakwah, pendidikan, sosial maupun politik sesuai konteks zamannya. Kemudian pemikiran tentang politik kenegaraan di Indonesia. Politik kenegaraan sendiri berlandaskan Pancasila pada Politik kenegaraan Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar sistem demokrasi Pancasila. Pemikiran ini menekankan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Kemudian negara hukum bukan kekuasaan semata, demokrasi musyawarah sesuai nilai Pancasila, dan NKRI sebagai bentuk final negara, bukan khalifah atau federal. Politik kenegaraan di Indonesia menekankan harmoni antara agama, negara, kebinekaan dalam bingkai Pancasila. Jadi, singkatnya, gerakan Islam di Indonesia memiliki beragam orientasi dan dakwah kultural, reformasi hingga politik Islam. Sedangkan politik kenegaraan di Indonesia berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan persatuan bangsa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.